Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Kembali lagi dari bidang 1 pendidikan dan keilmuan dalam SBS Software UAS semester ganjil ini. Nah, jadi pada semester ganjil UAS ini kita akan membahas mengenai salah satu software yaitu Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel di sini penggunaannya ialah untuk menyelesaikan salah satu UAS dari mata kuliah PPC 1. Nah, jadi meski teman-teman tahu ya kalau UASnya nanti menggunakan perhitungan manual, tapi untuk PPC 1 ini bisa digunakan menggunakan Excel. Tentunya nanti waktunya lebih cepat juga dan perhitungannya juga lebih mudah. Nah, di sini kita langsung bahas saja teman-teman buat pengerjaan soal dari PPC 1 tahun 2022. Jadi di sini dikasih tahu mengenai data GIP 8 periode, dimana kalau teman-teman masih ingat GIP itu didapatkan dari hasil transportation land yang di UTS kemarin. Nah, di sini juga dikasih tahu data bill of material atau BOM dari kedua produk X dan Y. Kemudian ada data inventory juga dan data routing sheet. Nah, perintahnya itu untuk membuat rencana kebutuhan material atau material requirement planning yang merupakan salah satu materi yang dipelajari juga di materi UAS ini. Teman-teman bisa lihat juga di buku Buninik, masih ada juga materi dan bisa latihan soal juga. Kemudian di sini disuruh membuat CRP atau perencanaan kapasitas mesin. Oke, mungkin kita langsung mulai aja. Jadi dari soal di samping itu bisa kita ketahui data hasil GIP 10A, 11A, di mana A sampai H itu merupakan NIM urut dari belakang. Jadi di sini aku pakai NIM aku 237 yang berarti buat periode 1 GIP-nya itu 10A, 10,7 berarti 107. Kemudian yang di periode 2 12B berarti 12,3 123. Kemudian yang di periode 3 150 periode 4 100 dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa substitusi aja pakai ini masing-masing. Kemudian di sini kita bisa salin juga BOM-nya terlebih dahulu, di mana BOM ini menunjukkan susunan komponen part penyusun dari final product X dan Y. Jadi di BOM itu juga mempunyai level ya teman-teman. Buat final product itu level 0, kemudian di bawahnya itu level 1, kemudian di bawahnya lagi level 2. Dan di sini komponen X atau produk X itu disusun dari subassembly C, di mana C ini terdiri lagi dari rakitan komponen B dan D. Sedangkan final productnya itu disusun dari part C dan part A gitu. Di produk Y juga sama ya teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat bisa di sini di BOM-nya itu ada angka di sebelah kode partnya ya. Jadi angka ini menunjukkan kuantitas dari kebutuhan partnya. Misal nih di produk X itu membutuhkan 3 kali kuantitas part C dan membutuhkan 3 kali kuantitas part A. Sedangkan part C itu membutuhkan 2 kali kuantitas part B dan 1 kali kuantitas part D. Pembacaan di BOM produknya juga sama ya. Kemudian buat data inventory-nya bisa kita salin dulu ke Excel masing-masing, di mana data inventory ini menunjukkan informasi yang dibutuhkan dalam perhitungan MRP atau kebutuhan material. On hand merupakan persediaan di tangan, di mana persediaan di tangan komponen X misalnya itu sebanyak 150. Kemudian ada SS itu safety stock. Jadi safety stock ini merupakan stok atau persediaan yang disimpan sengaja oleh perusahaan sebagai stok darurat. Jadi dalam keadaan emergensi baru stoknya itu digunakan. Kemudian ada cacat atau defect juga, itu misalnya di komponen X banyak 10. Terus ada schedule receipt juga. Jadi schedule receipt ini menunjukkan pemesanan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Misalnya buat komponen X itu perusahaan telah memesan sebanyak 50 yang bakal datang di periode 3 gitu. Kemudian lead time atau waktu tunggu
dia bakal datang di periode 2. Tuh, dia bakal datang di periode 2. Terus kalau misalnya time-nya 2 ya berarti dia datang di periode 3 gitu. Terus yang buat lot sizing ini merupakan metode dari MRP-nya sendiri. Kalau dari buku Bu Ninik itu kan banyak ya metodenya, ada 9, ada LFL, LUC, OQ, PPB, WWA dan seterusnya. Dimana pada soal ini metodenya itu udah ditentukan. Jadi buat para X kita menggunakan lot sizing atau metode lot for lot. Buat komponen ya kita pakai metode LUC dan seterusnya. Kemudian dikasih tahu juga biaya simpan sebesar 50.000 dan biaya pesan 50.000 dan biaya simpan 100. Biaya pesan ini per sekali pesan ya teman-teman. Berarti kalau teman-teman 3 kali pesan berarti ya biayanya 3 dikali 50.000. Terus biaya simpan ini per unit per periode gitu. Terus kita langsung masuk aja ke perhitungan MRP-nya, dimana kita ngelakuin perhitungannya itu dari level 0-nya dulu. Jadi level 0-nya kan ada 2, ada par X dan par Y. Kemudian buat par X misal di produk X itu kita pakai lot sizing atau metodenya itu LFL. Buat OH-nya itu sebesar 150, SS-nya 25, cacatnya 10. Kemudian di sini juga ada schedule receipt kan tadi. Jadi kita langsung masukin aja 50 di periode 3. Jadi di sini ada input dari tabel MRP. Teman-teman bisa pakai format tabel MRP yang begini. Di sini lot sizing-nya, metode yang dipakai. Kemudian ada online tadi, kemudian ada SS, safety stock, defect, lead time. Lead time-nya 1 ya buat komponen X. Kemudian di sini juga ada input berupa GR. GR itu ialah gross requirement atau kebutuhan kotor dari produk yang kita cari. Misal produk X kebutuhan kotor itu di periode 1 sama dengan GIP-nya. Jadi hasil GIP-nya juga yang par X ya. Kemudian di periode 2 juga sama ya dengan hasil GIP di periode 2. Dan ini teman-teman nanti bisa langsung track aja. Kemudian kita langsung masuk ke perhitungannya. Pertama kita ngitung POH dulu atau plan on hand, dimana POH ini menunjukkan persediaan pada periode sebelum melakukan perhitungan. Jadi kan tadi udah ada nih on hand, SS dan defect, itu digunakan buat hitung POH-nya. Jadi POH-nya itu didapatkan dari on hand dikurangin SS dikurangin defect. Jadi dapatnya 115. Nah teman-teman bisa tulis di periode 0 atau langsung POH sama dengan 115. Jadi nanti nggak ada periode 0 gitu. Di sini dihapus saja. Jadi mulainya dari periode 1 ya teman-teman. Karena perhitungannya manual juga, teman-teman nulis nanti di kertas pas UAS. Tapi buat format gini juga boleh. Jadi dibikin periode 0 buat POH-nya. Terus kita langsung masuk ke langkah-langkah perhitungan MRP. Ada 4 langkah-langkah, bisa teman-teman lihat lagi di buku Bu Ninik. Yang pertama itu ada netting. Netting itu ialah penentuan kebutuhan bersih. Jadi NR ini ialah net requirement atau kebutuhan bersihnya. Kalau GR tadi kebutuhan kotornya. Jadi kebutuhan bersih ini langkah pertama yaitu netting. Kita dapatin dari gross requirement-nya dikurang SR kalau ada. Di sini SR-nya masih kosong ya. Terus dikurangin POH periode sebelumnya. Nah, di sini minus 8 artinya kebutuhan bersih pada periode 1 itu masih 0. Jadi perusahaan itu tidak perlu melakukan pemesanan apa-apa. Dan buat dapat POH-nya berarti tinggal dikurangin aja POH sebelumnya dikurangin GR. Dapatnya 8. Kenapa kita perlu nyari POH? Karena di sini NR-nya masih 0. Kemudian kita lanjut ke periode 2. Nah, di sini kan inventorinya cuma 8 ya. Sedangkan kebutuhan kotornya 123. Otomatis kita perlu pemesan nih. Beda kalau di periode 1 tadi inventorinya 115, sedangkan kebutuhan kotornya 107. Ya berarti inventorinya masih bisa digunain buat nutupin kebutuhan kotornya, makanya kita nggak pesan gitu. Sedangkan di periode 2 kita dapatnya 123 dikurang SR masih belum ada, terus dikurangin POH periode sebelumnya, dan dapat nih kebutuhan bersih buat periode 2 itu sebesar 150. Terus di periode 3 juga sama, berarti 150. Terus di
ada schedule receipt berarti dikurangin, terus POH nya juga kosong kayak di sini, jadi bisa dikosongin aja. Nah, terus di sini teman-teman bisa langsung drag aja karena udah pasti sama. Terus kita langsung masuk ke langkah kedua. Jadi kan langkah pertama tadi nyeting udah, kita lanjut ke langkah kedua yaitu loading. Loading itu ialah menentukan POP atau seberapa banyak sih kita harus mesen. Dan kita nentuin POP itu berdasarkan lot sizingnya ya. Kalau misal LFL atau lot for lot sesuai namanya, jadi kita itu mesen sesuai kebutuhan bersih tiap periodenya. Misal di periode 1 kebutuhannya 0, ya berarti kita mesen 0. Di periode 2 ada kebutuhan bersihnya sebesar 115. Ya udah berarti kita mesen 115. Kemudian di periode 3 juga sama. Nah, ini bisa teman-teman drag aja. Nah, buat loading udah gitu aja. Terus kita langsung masuk ke langkah ketiga yaitu offsetting. Offsetting ini ialah menentukan kuantitas yang harus dipesan dan kapan harus dipesan. Jadi POR ini merupakan plan order release yang sudah mempertimbangkan lead time. Jadi kan lead time tadi waktu tunggu ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja di periode 1 dia bakal mesen 115. Kenapa? Karena lead time-nya 1. Jadi 115 ini dipesan di periode 1 agar datang di periode 2. Jadi pas kebutuhan 115 di periode 2 nih, nanti pemesanannya itu langsung bakal datang karena udah dipesan di periode 1 gitu. Kemudian di sini lead time-nya juga sama 1, jadi bisa di drag aja. Nah, udah langkah ketiga udah selesai. Udah offsetting dan kita udah dapat POR-nya. Terus teman-teman kalau mau ngitung biayanya itu bisa dihitung dari total biaya simpan dan biaya pesannya. Di sini kan dilihat dari POP ya teman-teman, bukan POR. Dilihat dari POP itu teman-teman mesan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Karena di periode 1 teman-teman gak mesen nih, karena 0 kan berarti gak mesen. Jadi teman-teman mesannya sebanyak 7 kali terus dikali biaya pesan. Sekali pesannya itu berapa tadi, 50.000. Terus ditambah total inventory. Total inventory itu total POH ya dari periode 1 sampai 8. Jangan termasuk ke periode 0 karena periode 0 ini tadi merupakan persediaan awal gitu. Terus total inventory-nya ini dikali dengan biaya simpan per unit per periodenya. Terus kalau udah dapat nih total biayanya itu sebesar 350.800 perak. Terus produk X level 0 ini udah selesai perencanaan kebutuhan materialnya. Kita langsung masuk ke produk Y di level 0 juga. Jadi kita selesai level 0 ya dulu. Buat level 0 kita pakai lot sizingnya itu LUC. Kemudian on-handnya itu sama caranya tadi 100, defect-nya juga 20, lead time-nya itu 1. Terus kita tulisin dulu schedule receipt-nya itu ada 20 di periode 2. 20. Nah, terus di sini GR-nya dapat dari hasil GIP yang produk Y gini. Udah tinggal di drag aja. Sama ya, kita nentuin buat POH-nya dulu. POH-nya dari OH dikurang XS dikurang defect. POH-nya dapat 55. Terus buat NR periode pertama berarti tinggal 117 dikurang 55. Periode 2-nya karena ada schedule receipt berarti dikurangin dulu schedule receipt. Terus yang ini sama kayak di atas. Terus kalau udah nih netting, udah langkah pertama, kita masuk ke langkah kedua yaitu loading. Karena di sini menggunakan lot sizing LUC, jadi LUC itu juga punya tabelnya sendiri ya. Formatnya gini, bisa dilihat di buku klinik juga. Jadi buat nentuin POP itu kita dapatin hasilnya dari tabel LUC terlebih dahulu. Jadi di sini di periode itu kita tulis 1, T-nya 1, kemudian RT-nya itu demand
Terus jump RT itu kumulatif RT atau kumulatif demand-nya. Terus incremental holding cost itu rumusnya T-1, berarti T-1 dikali RT demand dikali H, biaya simpan. Terus buat kumulatif IHC nya tinggal dijumlahin. Buat TRC itu kumulatif IHC ditambah S, biaya simpan, biaya pesan. Terus kalau udah di sini TRC nya tinggal dibagi dengan kumulatif RT. Nah di sini didapat 806 perak. Terus kita lanjutin dulu ke periode setelahnya, periode 2, terus RT nya nih berapa ya? RT nya itu 73. Terus kumulatif RT nya itu berarti 73 ditambah 62. Terus IHC ini rumusnya sama, T-1 dikali RT dikali H, biaya simpan. Terus kumulatif IHC nya tinggal dijumlahin dengan yang atasnya. TRC nya berarti kumulatif IHC ditambah S, biaya pesan. Terus ini dibagi sama kumulatif RT. Nah kalau udah, sini lanjut ke periode 3. Kenapa kita lanjutin dan kapan sih kita stop? Tuh kita lihat dari kolom paling akhir. Jadi kalau misal biayanya itu masih turun, itu kita lanjutin gitu. Terus RT periode 3 ini 100, kumulatifnya itu juga sama. Nah di sini teman-teman bisa kopas aja rumusnya, tapi syaratnya yang bagian biaya simpan itu harus dikunci dulu selnya. Teman-teman tekan Fn F4 di keyboard atau F4 doang sesuai laptop teman-teman. Kemudian di sini TRC-nya juga biaya pesannya itu dikunci dulu ya. Nah terus yang ini nggak perlu dikunci. Jadi teman-teman bisa kopas di sini biar cepet. Terus kita lanjut ke periode 4. T-nya 4, RT-nya itu 90. Terus di sini bisa di copy ya teman-teman. Nah di sini kan masih turun, jadi masih kita lanjutin. Terus buat yang kelima, T-nya itu 5, terus RT-nya itu 112. Ini bisa pas lagi. Nah terus di sini nih teman-teman bisa lihat kalau misal yang periode 5 TRC per kumulatif RT-nya itu biayanya udah naik dari periode sebelumnya. Sini kan 341, sedangkan di sini 321. Oleh karena itu kita potong garisnya, terus kita lanjut ke periode 5, tapi T-nya ngulang dari 1. Dan 1 ini boleh teman-teman highlight dulu. Jadi artinya teman-teman itu bakal ngelakuin pemesanan di periode 1 hingga periode 4 gitu. Terus RT-nya itu masih sama tadi 112. Kumulatif RT-nya juga sama. IHC-nya di sini teman-teman bisa kopas lagi ya. Nah, terus di sini periodenya 6, tapi T-nya 2 karena tadi ngulang ya. Terus di sini 101. Kumulatifnya ditambah. Terus di sini di copy lagi. Ya, di sini masih turun ya, berarti masih kita lanjutin. Terus ini 3, ini 82. Terus bisa di copy. Nah, di sini juga masih turun, kita lanjutin. Periode 8, di sini periode 8, 4. Nah, di sini copy lagi. Nah, di sini kan naik ya, teman-teman. Jadi periode 8-nya dipotong lagi dengan T-nya ngulang dari 1 lagi. Terus di sini jumlah T-nya berarti 101. Terus ini
teman-teman itu bakal mesen sebanyak apa ya, sebanyak kebutuhan dari periode 1 sampai periode 4, karena nanti periode 5 mesen lagi, jadi nggak perlu dimasukin. Jadi bakal mesen 325. Terus buat yang periode 5 kan mesen lagi tuh sampai periode 7. Jadi sama rumusnya itu penjualan dari periode 5 sampai periode 7. Periode 8 dia bakal mesen sendiri nanti. Terus kita cari POH-nya. Ini POH-nya. Terus di sini berarti di 90, berarti di sini 0. Terus di sini 295 dikurang 112. Sini 183 kurang 101. Nah, di sini udah. Kita lanjut ke langkah terakhir, yaitu offsetting. Offsetting sama seperti tadi, lead time-nya dimajuin ya, berarti di sini. Nah, udah. Yang 0 ini boleh teman-teman kosongin atau boleh diisi 0 juga. Kalau udah, kita lanjut ke komponen selanjutnya. X dan Y itu udah, kita lanjut ke part A. Jadi part A itu lot sizing-nya tadi EOQ, Economic Order Quantity, dengan on hand sebanyak 125. Bisa di drag aja. Lead time-nya itu sebesar EOQ 2. Terus POH SR-nya tadi 30 di periode 1, berarti 30. POH ini bisa kita cari dulu, ini dikurang ini dikurang. Nah, jadi di sini kan buat kebutuhan kotornya kita tidak pakai JIP lagi, karena di sini kan komponen A. Komponen A itu penyusun dari part X atau produk X, dan produk X itu baru ada data JIP-nya. Nah, inilah langkah keempat dari MRP teman-teman, yaitu explosion. Jadi teman-teman bisa baca aja di buku Bun ini, kita ada explosion itu ialah menentukan kebutuhan kotor dari komponen level di bawah. Jadi di sini kan komponen A-nya itu di level 1 ya, bukan level 2, maaf. Jadi di sini level 1 itu kan di bawah level 0. Jadi nentuin kebutuhan kotor itu pakai explosion atau exploding, merupakan langkah keempat MRP. Itu didapatkan dari POR part yang ngebentuknya. Komponen A ini kan ngebentuk produk X, berarti kita pakai POR yang produk X juga. Terus karena di sini kuantitas A itu 3, berarti kan tadi X itu membutuhkan 3 kali kuantitas part A. Jadi 3R-nya itu dikali 3 teman-teman, dikali 3. Terus yang dipakai itu POR ya, bukan CIP atau GR lagi. Dari part final product itu X, berarti kita pakai POR X. 3 dikali POR X di periode pertama juga. Terus kalau udah ini tinggal di drag aja. Nah, jadi gitu langkah keempat MRP, explosion, exploding, buat nentuin GR dari part-part level bawah, karena kan JIP itu hanya untuk level 0 aja ya gitu. Terus kita lanjut lagi ke langkah pertama, netting, nentuin kebutuhan bersihnya, karena di sini ada SR, berarti dikurangin SR, terus dikurangin POH. Terus di sini nggak ada apa-apa, berarti tinggal di drag aja. Oke, terus kita lanjut buat ngitung EOQ. Jadi EOQ atau Economic Order Quantity itu merupakan suatu ukuran lot yang menunjukkan kuantitas optimal dalam perusahaan melakukan pemesanan. Jadi rumusnya itu bisa diambil dari buku Bun ini, yang EOQ sama dengan akar 2 dikali S dikali D per H. Jadi teman-teman bisa cari di sini rumusnya itu akar SQRT, kemudian 2, sini kurang lagi 2 dikali S. S tadi biaya pesannya, biaya pesannya. Terus dikali D. D itu apa sih? D itu rata-rata dari
demand-nya, tapi kita lihat dari NR ya. Jadi bisa pakai average rata-rata dari NR. Nah, terus 2 dikali S dikali D udah, kurang lagi dibagi H. H itu biaya simpan. Nah, terus tadi nah, di sini kita dapat nih EOQ-nya itu sebesar 528,3 bla bla bla. Nah, di sini kita harus round up. Round up-nya bisa pakai ini atau teman-teman bisa pakai rumus round up. Round up terus 0. Karena kita pengen bulatin sampai 0, artinya nggak ada koma. Berarti dibulatinnya ke 529. Jadi artinya setiap kali kita mau pesan, kita tuh harus pesan sebesar 1 lot 529. Tuh, tapi kalau misal kurang, teman-teman bisa pesan kelipatannya. Misalnya di sini kebutuhan bersihnya 1200, sedangkan EOQ-nya kan 500. Jadi teman-teman nggak mungkin nulis 529 dong, karena nanti nggak bakal terpenuhi. Nah, teman-teman bisa dikaliin 2 dulu, 2 dikali 529 gitu. Terus kita langsung masuk aja ke POP. Jadi di sini teman-teman bakal mesen 529. Terus di sini berarti POH-nya itu POP dikurang NR. Nah, di sini juga teman-teman bakal mesen 529. Terus nah, di sini jangan lupa buat POH-nya itu ditambahin dulu ya dengan POH atau inventory periode sebelumnya. Nah, di sini teman-teman lihat nih POH di periode 2 itu udah 493. Berarti dia lebih gede dari kebutuhan bersih di periode 3. Jadi teman-teman nggak perlu pesannya 0 aja. Jadi kita pakai full inventory aja, nggak perlu pesan. Nah, di sini karena di sini lebih kecil daripada ini, ya udah berarti kita pesan. Terus ini juga sama ditambah, ini dikurang ini. Di sini teman-teman nggak perlu pesan lagi. Terus di sini teman-teman perlu pesan tapi berarti di sini teman-teman bakal nyimpan inventory sebesar 412 sampai periode 8. Tuh. Oke, terus kita lanjut ke POR. Berarti di sini lead time-nya 2, kita majuin 2. Terus tinggal di drag aja. Nah, di sini udah dapet nih POR dari komponen A. Terus kita lanjut ke komponen B. Tapi kita lihat dulu nih bomnya. B itu menyusun komponen C. Di sini B juga nyusun komponen C. Jadi buat nyari B ya berarti kita harus nyari komponen C dulu. Jadi di sini kita cari komponen C dulu, dimana C ini dapatnya dari 3x plus 2y. Maksudnya apa? Itu tadi yang expression tadi ya teman-teman. 3x plus 2y itu karena C ini merupakan 3 kali kuantitas buat ngebentuk part X dan 2 kali kuantitas buat membentuk part Y. Jadi dia 3x plus 2y gitu. Terus slot sizing yang dipakai itu WWA dengan on hand. On hand C ini 125. Kemudian lead time-nya itu 2. Nah, terus kita tadi masuk ke GR. GR ini kan explosion tadi ya. Kita pakainya 3x plus 2y. Berarti 3 dikali POR produk X ini ditambah 2 dikali POR produk Y. Oke, dapat nih teman-teman. Terus kita bisa drag aja. Terus kalau udah tadi SR-nya ini ada 30 di periode 3. Berarti di sini kita masukin 30.
POH-nya itu sama, teman-teman bisa kopas aja sih sebenarnya rumusnya, karena dia bakal sama nih. Terus kita lanjut ke langkah pertama, NR. NR berarti di sini dikurangin POH, terus di sini sama, di sini dikurangin schedule resetnya. Oke, kalau udah, terus kita lanjut ke langkah loading. Nah, buat WWA itu merupakan metode yang paling lama pengerjaannya karena dia merupakan salah satu program dinamis. Jadi kayak teman-teman yang pelajari di PO juga, dia ngitung seluruh kemungkinan pemesanannya, makanya dia sedikit memakan waktu, tapi hasil dari WWA ini selalu yang paling murah biayanya teman-teman. Jadi dia merupakan metode paling optimal, hanya saja waktu buat ngelakuinnya aja lumayan lama gitu. Jadi buat tabel WWA itu ada dua, ada tabel Z dan tabel F. Jadi pertama kita cari dulu tabel Z, baru tabel F. Buat tabel Z sendiri itu menunjukkan misal biaya buat mesan di periode 1 untuk kebutuhan periode 1. Jadi di sini bacanya Z11. Z11 tuh kolom yang ini. Kalau misal perusahaan tuh mesan di periode 1 buat memenuhi NR di periode 1, biayanya berapa? Ya berarti biayanya tinggal biaya pesan, karena dia nggak ada inventory, karena dia ya langsung mesan buat periode itu doang. Jadi 0 dikali biaya simpan 0 tadi karena inventory-nya 0 ya. Terus di sini kita lanjut ke periode 2. Jadi Z12 artinya dia mesan di periode 1 buat memenuhi NR periode 1 dan 2 atau periode 1 sampai periode 2. Berarti rumusnya itu biaya simpan, biaya pesan maaf, terus ditambah biaya simpan dikali ini NR dari periode 2. NR dari periode 2 segini dikali 1. Kenapa dikali 1? Karena misal ya teman-teman mesan di periode 1 buat memenuhi NR periode 1 sampai 2. Jadi misalnya di sini teman-teman mesan periode 1 sampai periode 2, berarti tadi ya sama sum penjualan dari sini. Nah, berarti teman-teman mesan 580 di periode 1. Dan pasti di sini ada inventory ya. Makanya tadi ada biaya simpan. Biaya simpannya itu sebanyak apa ya? Sebanyak NR di periode 2. Makanya rumusnya biaya simpan ditambah biaya pesan ditambah biaya simpan dikali NR periode 2 dikali periode penyimpanannya. Jadi 300 ini kan cuma disimpan selama satu periode, makanya dikaliin 1. Nah, terus kita lanjut ke periode 3. Berarti Z13 dia bakal menuhin periode 1 sampai 3 dengan memesan dari periode 1. Misal di sini berarti dia mesannya gini ya. Nah, di sini dia bakal punya penyimpanan sebesar segini, terus di sini punya penyimpanan sebesar segini. Nah, makanya rumusnya itu berubah menjadi biaya pesan ditambah biaya simpan dikali, terus jangan lupa di dalam kurung lagi, terus dikali NR periode 3. Nah, NR periode 3 ini disimpan selama berapa periode ya? Disimpan selama 2 periode. Di sini kan ada 270, terus di sini juga ada 270 ya. 570 dikurang 300 kan 270. Berarti 270 ini disimpan selama 2 periode. Terus ditambah NR periode 2 dikali 1 periode, karena dia nyimpen cuman 1 periode, 300-nya cuma disimpan di periode 1 kan, cuma dikali 1. Nah, terus udah dapat nih 134.000, baru kita masuk ke Z14. Oke, terus kita tinggal lanjut ke Z14. Nah, tapi teman-teman, sebenarnya
Nah, di sini ada rumus yang lebih pendek karena coba aja teman-teman bayangin kalau Z18 kan teman-teman harus ngalihin NR8 terus dikali 7, NR7 dikali 6, NR6 dikali 5 dan seterusnya. Pasti rumusnya bakal panjang banget ya. Jadi di sini ada rumus yang lebih pendek, yaitu di sini teman-teman pakai Z11 atau Z sebelumnya, terus ditambahin biaya simpan, terus dikali NR-nya berapa, NR periode 2 itu 300, terus dikali periode penyimpanannya 1. Terus teman-teman klik sel yang ini aja ya biar bisa di drag nantinya. Nah, di sini kan harganya sama ya, 80.000. Terus jangan lupa buat di lock dulu selnya. Ini di lock. Terus kode teman-teman bisa drag aja. Nah, di sini hasilnya sama kan, dan lebih menghemat waktu juga, apalagi nanti buat UAS waktunya terbatas kan. Jadi kalau teman-teman pakai rumus yang panjang pasti waktunya juga nggak sempat. Pakai rumus yang ini aja kalau bisa. Terus buat yang Z diagonal itu juga biayanya selalu sama ya, 50.000. Jadi teman-teman bisa sekalian aja. Kenapa sama ya, karena dia mesen di periode 6 buat periode 6, mesen di periode 6 buat periode 6, berarti dia mesen 366 buat menuin 366 ya, berarti nanti nggak ada biaya simpan karena dia nggak bakal nyimpan. Jadi cuma ada biaya pesan sebanyak 50.000 gitu. Terus di sini teman-teman kopas saja. Nah, buat rumusnya tadi sama ya teman-teman, bisa dikopas tapi harus teman-teman sesuaiin dulu. Jadi kali 1. Jadi kan Z23 dia bakal mesen di periode 2 buat memenuhi permintaan 2 sampai 3. Jadi nanti NR periode 3 itu bakal disimpan sama 1 periode. Terus biayanya itu 70.000. Terus di sini teman-teman cek sekali lagi aja tadi biayanya, biaya sebelumnya ditambah biaya simpan, terus dikali NR periode 3 dikali lama penyimpanannya. Udah bisa di track lagi. Nah gitu. Terus ini sama, teman bisa sesuai lagi. Ini mulai dari 1 lagi. Terus tarik. Sama ya semuanya. Terus biayanya juga udah selesai, kita lanjut ke tabel F. Jadi tabel F ini merupakan tabel lanjutan dari tabel Z, dimana tabel F ini memperhitungkan biaya Z dan alternatif sebelumnya. Jadi kayak program dinamis yang teman-teman pelajarin juga. Jadi misal di tabel F, F11 itu rumusnya ialah Z11 ditambah F0. F0 itu selalu 0 ya. Teman-teman nentuin F1. Jadi kan tadi F0 itu 0, tapi di sini kita pakainya F1 lagi. F1 itu ialah biaya termurah di kolom 1. Jadi di sini karena ada cuma satu angka ya. Jadi biaya termurahnya pasti 50.000 gitu. Jadi F22 berarti Z22 ditambah F1. F1 tuh yang terpilih barusan. Terus jangan lupa buat dikunci biar bisa di drag. Nah, di sini udah di drag. Nah, terus kalau udah di sini kita pilih lagi nih yang termurah yang mana. Yang di sini kan. Nah, kita highlight terus kita lanjut ke 3. Di sini terus ditambah F2.
Jadi di periode 3 itu ditambah F periode sebelumnya ya teman-teman. Terus jangan lupa dikunci. Terus di drag lagi. Terus di sini pilih lagi yang termurah yang ini 127. Atau enggak teman-teman bisa pakai rumus ini ditambah min. Terus kolomnya yang ini. Jangan lupa ini dikunci. Terus kalau udah teman-teman bisa kopas atau drag aja. Sini yang paling murah yang ini ya. Terus berarti bisa dilanjutin aja pengerjaannya, caranya sama. Oke, di sini udah semua kan, udah sampai periode 8. Terus teman-teman bisa highlight dulu nih periode yang barisnya ada highlight. Di sini kan baris 1 ada highlight, terus baris 2 juga ada highlight, tapi baris 3 nggak ada, jadi nggak usah di highlight. Baris 4 di highlight, baris 5 enggak, 6 ya, 7 ya, terus 8 enggak. Nah, baris yang di highlight ini menunjukkan teman-teman harus mesan kapan. Jadi misal di periode pertama teman-teman mesan, terus di periode 2 teman-teman mesan lagi. Jadi periode pertama itu sesuai sama NR-nya, periode 2 juga. Terus tapi di sini mesennya kan periode 4, berarti periode 3 nggak mesan dong. Jadi di periode 2 itu mesennya sekaligus sama kebutuhan periode 3. Jadi 2 sampai 3. Jadi ini sekali pesan, ini sekali pesan, ini sekali pesan, ini sekali pesan, terus ini sekali pesan. Gitu. Terus di periode 3 dia nggak mesan, periode 4 dia mesan sekali pesan tuh yang ini. Terus periode 5 nggak mesan, periode 6 mesan, 7 mesan, 8 segini. Terus udah dengan zoom. Nah, terus kalau udah teman-teman jangan lupa hitung POP-nya. Oke, terus di sini POP-nya berarti ini dikurang habis, ini dikurang ini, terus ini habis, ini 0, ini juga 0. Oke, terus di sini 0. Jadi persediaannya 0 ya teman-teman sampai periode 8. Terus kita lanjut ke POR, itu tinggal majuin sesuai lead time sama kayak tadi. Lead time-nya 2. Nah, berarti di sini kita udah dapat ya POR-nya. Terus kalau udah metode WWA gitu aja teman-teman, kita lanjut ke perhitungan komponen B atau D. Jadi di sini ngitung komponen B dulu, dimana komponen B ini ada di level 1 dan ada di level 2. Nah, cara ngitung GR-nya itu gimana teman-teman? Kita tulis dulu buat load sizing-nya itu pakai PBB. Terus OH-nya itu tadi komponen B 100. Lead time-nya itu 2, terus SR-nya 60 di periode 3. Nah, buat GR itu kita ngitungnya dari exposure juga kan. Cuman kita lihat dari bomnya nih. Kalau B itu dia butuhnya 2 kali kuantitas B buat part E, tapi dia juga butuh 2 kali kuantitas B buat part C dan 2 kali kuantitas B buat part C. Nah, karena di sini C-nya kita udah hitung nih. C-nya udah hitung tapi dia berbentuk gabungan ya, 3X ditambah 2Y. Jadi di sini C-nya itu teman-teman anggap gabungan ya. Terus misalnya aku gambarin. Jadi kita ngitungnya berdasarkan proporsi aja teman-teman. Jadi B itu kan sama dengan 2 dikali C. Tapi C-nya yang kuantitasnya 3. Jadi dia 3. Dan kuantitas totalnya itu sebanyak 5
5 dari mana nih? C-nya kan ada 3, di sini C-nya 2, berarti 3 plus 2 ya 5. Terus B-nya di sini ada lagi ya, pembentuk C ditambah 2 dikali C, tapi dia kuantitasnya 2 per 5. Nah, jadi dapat tuh 6 per 5 C ditambah 4 per 5 C. Jadi dapatnya 10 per 5 ya. Dapatnya 2 C. Makanya di sini buat GR-nya itu jadinya pakai 2 C. Terus jangan lupa ditambahin 2Y karena di BOM-nya juga di sini dilihat nih. Produk Y itu juga membutuhkan 2 kali kuantitas part B. Makanya GR-nya itu jadi 2C ditambah 2Y gitu teman-teman. Terus kita lanjut lagi ke perhitungan kayak tadi. POH-nya itu rumusnya sama ya, bisa di copy. Terus di sini GR-nya tadi udah dihitung 2C tambah 2Y, berarti 2 dikali POR C yang ini, terus ditambah 2 dikali POR Y yang ini. Terus kalau udah tinggal di drag aja. Nah, terus di sini udah kegedean ya. Terus di sini teman-teman lanjut lagi ke langkah pertama, netting. Netting itu didapatnya sama, di sini kebutuhannya udah pasti 0 ya teman-teman. Terus di sini kebutuhannya itu 2578, tapi dikurangin POH sebelumnya karena di sini ada POH sebanyak 40 karena nggak terpakai di periode 1. Terus di sini ada 60 juga, berarti dia masuknya ke inventory nanti teman-teman. Jadi di sini NR-nya itu 0, tapi nanti ada inventory sebesar 60. Terus di sini juga 30 gitu. Nah, terus buat TOP-nya kita nentuin pakai tabel PBB. Nah, karena demand di periode 1 itu 0, jadi periodenya itu dimulai dari 1, tapi T-nya itu dimulai dari 0. Teman-teman bisa lihat dari contoh buku Ninik ya, ada di buku Ninik juga buat yang PBB. Kalau demand di periode 1-nya itu 0, jadi demand di tabel PBB-nya juga dibikin 0. Tapi kalau misal di sini ada NR misal 40 ya berarti T-nya di sini 1 bukan 0 gitu. Terus RT-nya tadi 0 ya berarti. Terus ini tinggal ikutin rumusnya aja. T-1 RT T-1 RT, tapi ini hasilnya bisa jadi minus ya teman-teman. Jadi nanti dibikin 0 aja. Terus buat APP itu syarat dari tabel PPB itu ialah APP-nya harus kecil sama dari EPP. Jadi misal kalau di tabel LUC syaratnya itu biayanya harus turun. Kalau misal naik dia harus ngulang nih. Nah, tapi kalau di tabel PPB itu APP-nya harus kecil sama dari EPP. Nah, EPP ini apa? EPP ini rumus dari S per H, biaya pesan per biaya simpan. Jadi dapatnya biaya pesan per biaya simpan itu dapatnya 500. Nah, karena di sini APP-nya itu sebesar 0, jadi ini APP. Jadi 0 apakah kecil sama dari 500? True. Ya udah, berarti kita lanjutin ke periode 2. T-nya mulai dari 1 dan RT-nya mulai dari 2538. Terus APP-nya itu berapa? APP-nya rumusnya sama ya teman-teman, bisa di copy aja. Yang true-nya juga bisa, tapi harus dikunci dulu. Yang EPP-nya dikunci dulu. Nah, di sini juga masih true, jadi kita lanjutin ke periode 3. T-nya 2, terus C-nya itu 0. Berarti ini juga bisa di copy, masih true. Berarti ini masih lanjut ya teman-teman. Terus kita lanjut ke periode 4. T-nya 3, RT-nya 1
diulang ke 4, terus D-nya mulai dari 1 lagi. RT-nya 1322. Terus ini bisa di copy. Lanjut ke periode 5, 1322, 10 10. Nah, di sini udah false, berarti kita mulai lagi dari periode 5, terus 10 10 lagi. Bisa di copy. Udah di copy, terus kita lanjut ke periode 6, 2, ini 0, terus di copy lagi, masih true. Kita lanjut ke 7, 3, terus RT-nya itu 202, terus PPP-nya sama ya, masih true. Terus kita lanjut ke periode 8, RT-nya 0, ini juga seharusnya masih true. Nah, kalau udah di sini kita tandain lagi bagian baris pertama, artinya kita melakukan pemesanan ya di periode 1, 4, dan 5. Berarti nanti periode 1-nya itu memesan sebanyak kebutuhan periode 1 sampai periode 3. Terus nanti di sini periode 4 itu juga melakukan, oh ya, di sini teman-teman ada kesalahan ya, seharusnya ini dikurangin dulu sama POH periode sebelumnya, jadi 1, 2, dan 2, tapi hasilnya juga masih tetap sama. Jadi di sini teman-teman ngelakuin pemesanan di periode 4 hanya untuk periode 4, karena periode 5 dia mesen lagi sampai periode 8. Jadi dia sum sampai periode 8. Oke, terus kalau udah di sini ada POH berarti sebanyak 202. Terus di sini kita tinggal majuin dari POR-nya. Terus POR-nya itu karena hitamnya 2, berarti 2 di sini ya. Sini. Nah, di sini. Terus tinggal di drag aja. Kalau udah dapet, terus yang ini boleh diinjalin, boleh enggak. Kita lanjut ke komponen D. Komponen D itu pakainya evoki 100 dengan SR 20 di periode 1, hitamnya 2, LT-nya 2 tadi, terus 20 di periode 1, lot sizingnya FOQ sebanyak 100. Terus on hand-nya itu ini 150. Nah, udah kita explosion lagi, dimana komponen D ini dia menyusun komponen C dan komponen C sama kayak tadi ya teman-teman, ngitungnya pakai yang gini. Jadi berarti dia D itu 1 kali kuantitas D dari 3/5 C ditambah 1 kali kuantitas D ditambah 2/5 kuantitas C, dapatnya nanti 5/5 C atau 1 C. Jadi komponen D itu merupakan 1 C. Buat GR-nya kita langsung pakai aja C itu yang ini. Oke, udah ini tinggal di drag. Terus buat POH itu rumusnya sama ya, bisa di copy aja. Terus karena di sini NR kebutuhan komponen 0, berarti kebutuhan bersihnya juga udah pasti 0. Terus di sini ada penyimpan besar 110. 110 itu dapat dari sini ditambah sini. Terus di sini kebutuhan bersihnya dapat dari GR dikurang POH sebelumnya. Nah, kalau udah tinggal ngikutin atasnya aja. Nah, FOQ ini merupakan pasangan metode EOQ. Kalau misalnya EOQ tadi kita nyari pakai rumus, kalau FOQ ini kita tidak pakai rumus, langsung ditentuin sebanyak 100. Berarti kita bakal mesen ya kelipatan 100, karena 100 itu satu lot yang dianggap paling maksimal buat ngelakuin pemesanan. Jadi
misal nih di periode 1 kita nggak mungkin mesen karena MR-nya 0. Nah di periode 2 kita baru mesen sebanyak 1200 atau 12 slot, 12 dikali 100. Ya kalau kita mesen 100 pasti nggak cukup buat menuhin kebutuhan di sini kan, makanya kita mesennya 12 kali lot. Terus nanti pasti ada inventory 21. Terus di sini kita nggak pesan, berarti ada inventory lagi 21. Terus di sini kita mesennya sebanyak 4 kali lot atau 400. Berarti nanti ada inventory itu sebanyak 55. Nah terus di sini kita pesennya sebanyak 500. Kenapa 500? Karena ada inventory buat nutupin sebagian kebutuhannya, jadi cukup 500 saja. Terus nanti ada inventory juga. Inventorynya sebanyak 50 sampai akhir periode karena udah nggak ada permintaan bersih lagi. Terus POR-nya itu lead time-nya 2, berarti di sini. Nah, kalau udah berarti buat perencanaan kebutuhan material semuanya udah selesai ya. Ini kita tinggal bikin rekapitulasinya, berarti tabel X itu yang ini POR-nya, terus tabel Y itu POR-nya yang ini, tabel A periodenya POR-nya yang ini, terus tabel B POR-nya yang ini, terus C yang ini, D yang ini. Ya, terus ini bisa di-track aja. Oke, kalau udah buat perencanaan kebutuhan material gitu aja teman-teman sampai sini. Terus kita lanjut ke CRP atau perencanaan kapasitas mesin. Jadi kan di sini disuruh jika diasumsikan bahwa di lantai pabrik tidak ada work in process atau WIP, hitunglah kapasitas yang dibutuhkan. Jadi tadi data routing sheet-nya dapat dari soal yang ini. Ada komponen, terus operasi mesinnya dipakai, terus waktu setup-nya berapa, waktu rantainya berapa. Nah, di sini udah disalin ke dalam Excel. Dan pertama kita nyari perhitungan waktu setup dan runtime-nya. Buat mesin 1 itu kita lihat dari sini. Komponen X memakai mesin 1, berarti X di sini. Nah, contoh perhitungannya itu misal di sini. Jadi M1X itu MRP 1, berarti MRP di periode 1 yang ini dikali runtime-nya. Waktu runtime-nya kan 2, terus ditambah waktu setup-nya dapat 280. Terus jangan lupa ini dikunci biar bisa di-track. Terus kalau udah ini ditarik lagi. Nah, terus kalau udah berarti kan di sini. Nah, di periode 8 itu kan nggak ada kebutuhan material ya. Jadi di sini kan cuma ada waktu setup. Karena periode 8 juga kita nggak butuh kebutuhan material, jadi kita nolin aja. Karena waktu setup itu kan waktu menyiapkan mesin. Kalau mesinnya nggak dipakai di periode 8 ya udah berarti nggak ada setup, kita nolin. Terus kita lanjut ke komponen Y. Y itu di mesin 3 dengan setup 40 runtime 1,5. Jadi kita ke mesin 3 yang Y yang ini. Berarti MRP Y dikali runtime terus ditambah waktu setup. Jangan lupa dikunci. Terus di track. Nah, karena waktu setupnya tadi 40, berarti yang 40 ini otomatis kebutuhan materialnya 0 ya. Jadi kita nolin aja. Kita lanjut ke A. A itu di mesin 2. Jadi di sini MRP A yang ini dikali runtime-nya ditambah waktu setup. Terus jangan lupa dikunci. Terus teman-teman ngerjain ya sampai semua tabelnya keisi sampai selesai.
yang sel yang kosong yang lain bisa dinolin atau dikosongin aja ya. Terus kalau udah di sini kita bakal nyari CRP atau kebutuhan kapasitas dan membuat grafiknya. Nah, di sini kita bisa totalin dulu kebutuhan kapasitas dari mesinnya itu berapa dengan sum per PDD ya teman-teman. Terus ini bisa dikopas, terus dikopas lagi. Nah, kalau udah berarti kapasitas yang dibutuhkan mesin 1 itu totalnya. Ini ditarik, terus juga ditarik. Nah, kalau udah di sini kita nyari kapasitas tersedia, di mana kapasitas tersedia itu dicari dengan jumlah hari kerja dikali jumlah mesin dikali jam kerja dikali efisiensi dikali utilitas dikali 60, karena satuannya itu dalam menit. Dan buat efisiensi itu diketahui sebesar 90% dan utilisasi 95%. Jadi kapasitasnya bisa langsung dikali aja jumlah dikali jumlah mesin dikali jam hari dikali hari per minggu dikali utilitas dikali efisiensi dikali 60. Nah, terus kalau udah dapat di sini kita berarti kapasitas 8 periode itu tetap sama teman-teman, 2052, karena variabelnya juga sama semua. Terus kita langsung masuk ke bikin grafiknya aja. Buat ngebuat grafiknya itu dari sini bisa ke insert, terus recommended charts, terus ini oke. Nah, chartnya itu begini teman-teman, terus tinggal ditambahin garis buat yang kapasitas tersedianya yang ini. Ini series ini kapasitas M1 kapasitas mesin. Sebenarnya kapasitas mesin itu bisa beda-beda tergantung jumlah mesinnya, tergantung efisiensi dan utilitasnya. Tapi karena ini kebetulan sama, jadi disamain semua teman-teman. Terus di sini kapasitas mesin, nah ini dia dulu yang ini namanya itu kapasitas. Nah, kapasitas itu kan ditunjukin oleh ini, ditekan dulu, terus kita change series menjadi line. Nah, gini. Nah, terus nama grafiknya ini CRP. Terus, nah kita ngelakuin analisis terhadap grafiknya. Jadi terlihat di sini teman-teman terjadi overload dan underload. Dimana overload itu ditujukan dari periode 2 dan periode 3, periode 5 dan periode 1 juga, namun tidak terlalu signifikan. Dimana overload itu menunjukkan kejadian kapasitas yang dibutuhkan itu ternyata jauh lebih besar daripada kapasitas yang tersedia. Oleh karena itu pasti nanti terjadi penumpukan. Nah, terus sedangkan yang di bawah ini yang jauh dari rata-rata kapasitas tersedia, misalnya ini 7, ini kan masih jauh dari garis tengahnya, itu namanya kondisi underload, dimana terjadi nganggur karena kapasitas yang tersedia itu tidak dimaksimalkan secara maksimal oleh perusahaan. Makanya nanti ada pekerjaan yang nganggur, terus ada mesin yang gak kepakai padahal mesinnya masih tersedia gitu. Nah, terus saran perbaikannya mungkin bisa dari rerouting, seperti merevisi alur kerja dari produknya, baik dari bill of material, perakitan dan sebagainya, atau kita dengan mengontrol demand-nya dengan menurunkan atau menaikkan demand permintaan pelanggan. Itu teman-teman juga udah belajar forecasting kan, buat memprediksi demand-nya juga. Dan kita tuh bisa naikin demand untuk kondisi underload mungkin dengan memberi diskon atau memberikan packaging atau bagaimana. Terus kita bisa menaikkan kapasitas tersedia garis ini menggunakan overtime atau lembur ataupun subkontrak untuk memenuhi permintaan yang ada juga. Terus kalau misalnya kita melakukan back order juga bisa, cuma tidak terlalu efektif dan efisien gitu teman-teman. Mungkin dari SBPPC dan SB Software semester ini UAS ini udah cukup.
kembali lagi di tahun depan bersama kepengurusan baru tentunya. Mungkin dari aku sebagai pemegang Proka SB Software undur diri dulu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan juga. Aku tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di